Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Kinanti Presi dari kelas 2C, kelompok 1 Perkembangan Peserta Didik Unit 1 yang akan membahas tentang hakikat peserta didik. Hakikat peserta didik menurut ilmu filosofi adalah menuntut pemikiran secara dalam, luas, lengkap, menyeluruh, tuntas, serta mengarah pada pemahaman tentang peserta didik. Perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan adalah serangkaian perubahan individu yang berlangsung secara teratur atau terarah dan bersifat tetap. Perubahan dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah menuju ke tahap kematangan melalui pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. Perkembangan menunjukkan hubungan nyata antara perubahan yang terjadi dan yang telah mendahului atau yang akan mengikutinya. Sedangkan pertumbuhan adalah perubahan-perubahan individu yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam ukuran dan struktur. Perubahan melaju sampai pada suatu titik optimum, kemudian menurun menuju pada keruntuhan. Pengertian peserta didik. Siswa atau yang biasa disebut dengan peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan. Karena tanpa adanya peserta didik, tidak akan mungkin kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha untuk mengembangkan potensi diri. Menurut Sudarwan Danim, peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Ia menambahkan bahwa terdapat hal-hal esensial mengenai hakikat peserta didik. 1. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi potensial dasar kognitif atau intelektual, afektif, dan psikometrik. 2. Peserta didik memiliki imajinasi, persepsi, dan dunianya sendiri, bukan hanya sekedar miniatur orang dewasa. 4. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki diferensiasi kebutuhan yang harus dipenuhi, baik jasmani, rohani, meski dalam hal-hal tertentu banyak kesamaan. Yang kelima, peserta didik merupakan manusia yang bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi pembelajar sejati sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat. Yang keenam, peserta didik memiliki adaptabilitas dalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang baik. Ketujuh, peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok. 8. Peserta didik merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadapi lingkungannya. Yang kesembilan, peserta didik sejatinya berperilaku baik dan lingkunganlah yang paling dominan untuk membuatnya lebih baik lagi. Yang ke-10, peserta didik merupakan makhluk Tuhan yang memiliki aneka keunggulan, namun tidak akan mungkin bisa berbuat atau dipaksa melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya. 3. Karakteristik peserta didik. Setiap peserta didik memiliki ciri dan sifat atau karakteristik yang diperoleh lingkungan. Agar pembelajaran dapat mencapai hasil yang optimal, guru perlu memahami karakteristik pada peserta didik. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik yang dimiliki sejak lahir, baik menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Untuk mengetahui siapa peserta didik, perlu dipahami bahwa sebagai manusia yang sedang berkembang menuju ke arah kedewasaan memiliki beberapa karakteristik. Menurut Tirta Raharja tahun 2000 atau Uyoh Sadullah tahun 2010 mengemukakan 4 karakteristik yang dimaksud, yaitu 1. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas sehingga merupakan makhluk yang unik. 2. Individu yang sedang berkembang. Anak mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar. Yang ketiga, individu yang membutuhkan bimbingan individual. Yang keempat,
individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri dalam perkembangannya. Peserta didik memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Dalam mengungkapkan ciri-ciri anak didik, Edi Suwardi tahun 1984 mengemukakan 3 ciri anak didik. Yang pertama, kelemahan dan ketidakberdayaan. Yang kedua, anak didik adalah makhluk yang berkembang. Yang ketiga, anak didik yang ingin menjadi diri sendiri. Seperti pernah dikemukakan bahwa anak didik itu ingin menjadi diri sendiri, hal tersebut penting baginya karena untuk dapat bergaul dalam masyarakat, seseorang harus merupakan diri sendiri untuk seorang atau pribadi. Tanpa itu, manusia akan menjadi manusia penurut dan manusia yang tidak punya pribadi. Pendidikan yang bersifat tutoriter bahkan mematikan pribadi anak yang sedang tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izharul Haq Rahmat Saleh, kelas 2C PBI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peserta didik. Sebagaimana yang diketahui, peserta didik atau yang biasa disebut siswa merupakan salah satu dari banyak komponen pendidikan yang tidak bisa dipisahkan, karena tanpa adanya peserta didik tidak akan mungkin proses pembelajaran dapat berjalan. Peserta didik merupakan komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan, dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Menurut UU nomor 20 tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur yang ditentukan jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Menurut Sudarman Danim tahun 2010, peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal. Peserta didik bisa belajar tanpa guru, sebaliknya guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu, kehadiran peserta didik menjadi keniscayaan atau suatu keharusan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan manusia dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik. Sudarman Danim tahun 2010 menambahkan bahwa terdapat hal-hal esensial mengenai hakikat peserta didik, yaitu peserta didik merupakan manusia yang memiliki perbedaan potensi dasar kognitif atau intelektual, afektif, dan psikomotorik. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki perbedaan periodisasi perkembangan dan pertumbuhan meski memiliki pola yang relatif sama. Peserta didik memiliki informasi, persepsi, dan dunia sendiri, bukan sekedar miniatur orang dewasa. Peserta didik merupakan manusia yang memiliki perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi baik jasmani maupun rohani, meski dalam hal-hal tertentu banyak kesamaan. Peserta didik merupakan manusia bertanggung jawab bagi proses belajar pribadi dan menjadi pembelajar sejati sesuai dengan wawasan pendidikan sepanjang hayat. Peserta didik memerlukan pembinaan dan pengembangan secara individual dan kelompok serta mengharapkan perlakuan yang manusiawi dan dari orang dewasa termasuk gurunya. Peserta didik memiliki adaptabilitas di dalam kelompok sekaligus mengembangkan dimensi individualitasnya sebagai insan yang unik. Peserta didik merupakan insan yang visioner dan proaktif dalam menghadapi lingkungannya. Peserta didik sejatinya berperilaku baik, dan lingkunganlah yang paling dominan mempengaruhinya dan membuatnya bisa lebih baik lagi atau menjadi lebih buruk. Peserta didik merupakan makhluk Tuhan yang memiliki aneka keunggulan, namun tidak mungkin bisa berbuat atau dipaksa melakukan sesuatu melebihi kapasitasnya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6. Kebutuhan akan agama. Sejak lahir, manusia telah membutuhkan agama. Yang dimaksud agama dalam kehidupan adalah iman yang diyakini oleh pikiran, diresapkan oleh perasaan, dan dilaksanakan dalam tindakan, perbuatan, perkataan, dan sikap. Kebutuhan peserta didik, khususnya yang beranjak remaja,
kadang-kadang tidak dapat dipenuhi apabila telah berhadapan dengan agama, nilai-nilai sosial, dan adat kebiasaan, terutama apabila pertumbuhan sosialnya telah matang yang seringkali menguasai pikirannya. Pertentangan tersebut semakin mempertajam keadaan bila remaja tersebut berhadapan dengan berbagai situasi. Misalnya film di televisi maupun di layar lebar yang menayangkan adegan-adegan tidak sopan, mode pakaian yang seronok, buku-buku bacaan serta koran yang sering menyajikan gambar-gambar yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah moral dan agama. Semuanya itu menyebabkan kebingungan bagi remaja yang tidak mempunyai dasar keagamaan dan keimanan. Oleh sebab itu, sangat penting dilaksanakan penanaman nilai-nilai moral dan agama serta nilai-nilai sosial dan akhlak kepada manusia, khususnya bagi remaja sejak usia dini. 5. Hak peserta didik. Setiap peserta didik mempunyai hak sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu yang pertama, mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. 2. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. 3. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 4. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. 5. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. 6. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Kewajiban peserta didik. Peserta didik juga mempunyai kewajiban sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu yang pertama, menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. 2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini disebutkan dalam ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Mengenai hak dan kewajiban peserta didik berdasarkan pasal 12 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.